Eh, Terutama saya mengucapkan terima kasih sama istri lah ya, karena istri itu kuat lah, mulai dari Sabang bolak-balik sendirian gitu ya, dengan jarak yang jauh, selalu jaga kesehatan. Ketika mendengar tangisan anak kami lahir, itu itu nangis sepecah-pecahnya lah. Iya, bersyukur sama Tuhan dikasih kesehatan dan rezeki. Bersyukur juga istri saya sehat selamat saat operasi, begitu juga anak saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Teguh Triartono, ini istri saya Putri Nilamsari. Usia kami sama 31 tahun, berdua bareng. Untuk domisili kebetulan untuk KTP sih di Medan, cuman kebetulan karena kerjanya kami pindah-pindah, jadi sebelumnya di Sabang, sekarang di Siantar. Mungkin di pernikahan tahun pertama kita sudah sama-sama pemeriksaan mandiri ya, dari saya dan istri juga ada pemeriksaan. Nah, ternyata setelah ditemukan pemeriksaan, hasilnya kita berdua ada bermasalah. Nah, tapi dari situ mungkin kami juga tidak mau pusing ya, karena khawatirnya stres gitu kan. Apalagi kami posisinya pada saat itu di pulau, di kota Sabang ya. Jadi harapannya emang ya kami nikmati aja, bekerja sehari-hari sambil wisata lah, seperti itu, sambil honeymoon terus lah. Ya itu sih mungkin. Iya. Dari Instagram kan searching gitu, ternyata ada Halim Fertility Center gitu. Wah, banyak testimoninya gini gitu. Kebetulan kemarin tuh ada seminar juga kan, seminar akbar yang di Regina Maris tanggal jadi kami pertama kali ikut dari situ tanggal 24 April kemarin ya, tahun 2024. Yes. Langsung konsul ke ngambil voucher ke Dokter Hilma gitu. Mungkin pertamanya sih kenapa milih Dokter Hilma, mungkin awalnya mungkin satu marga mungkin sama istri kali ya, jadi udah gitu mungkin enaknya ke cewek gitu kan ya. Terus memang kita mantapkan untuk bayi tabung karena memang kondisi juga memang harus bayi tabung, jadi ya kita mantapkan lah ke situ. Mungkin dari kami sih syukurnya kami jarang pulang ke Medan ya, jadi dihindari sama pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan iya, syukurnya seperti itu sih. Iya, karena yang rame orang Medan nih kayak. Karena yang suka naik gitu kayak orang Medan gitu ya. Sementara kami di Sabang itu rekan kerja, teman-teman itu ya mungkin sama-sama paham lah kali ya, tidak ada saling singgung menyinggung. Ya mungkin pengalamannya sih itu sih kali ya. Iya, terkadang kalau dari saya sih kan namanya lebih ke perempuan ya, banyak yang bilang salah perempuannya kayak gitu atau gimana. Sempat minder sih, nggak mau keluar, nggak mau gabung sama teman-teman. Iya, jadi antisosial gitu. Jadi antisosial. Syukurnya tuh memang di pulau juga kan, semua pada menjaga. Kebetulan juga keluarga juga menjaga, nggak pernah nanya. Iya, supportnya itu supportnya di situ sih keluarga. Jadi semangatnya tuh semenjak pas ikut seminar ternyata wah ada 400 orang kayak gitu. Ternyata aku nggak sendiri kayak gitu kan. Bahkan ada yang umurnya lebih tua gitu kan, umur yang 50-an pun ada gitu. Jadi dari situ udah wah semangat nih, teman-teman banyak yang lain, banyak yang lebih bermasalah daripada aku kayak gitu kan. Udah gitu. Jadi, dari situlah semangatnya udah mantapkan daripada uang pun udah berobat-berobat tradisional pun uang udah habis di sana gitu kan. Ya lebih bagusnya kita mantapkan di program bayi tabung ini aja kayak gitu. Iya, kemarin sempat komunikasi juga ke istri kan, walaupun cuma 3 tahun khawatirnya nanti keenakan gitu kan. Jadi ya udahlah kita mantapkan aja deh, kita ikut seminar HFC itu awalnya di situ, terus kita langsung program aja seperti itu. Iya, mungkin dari olahraga pertama ya. Jadi setiap hari, setiap pagi dan sore kami itu olahraga di situ.
kebetulan di Aceh juga kan budayanya suka ngopi ya. Jadi awalnya saya juga memang suka kopi. Tapi ya karena program ya saya berhentikan seperti itu. Sama-sama mensupport lah istri. Intinya sih memang kebetulan juga sih syukurnya kami di tempat wisata ya. Jadi memang setiap hari healing lah seperti itu. Memang tidak boleh ada beban sama sekali lah. Mungkin dari istri ada tambahan. Ya kalau dari saya sih perubahan pola hidup ya dikurangi makanan-makanan yang instan, lebih banyak ke sayur-sayuran, ikutin arahan dokter Hilma kayak gitu kan. Setiap pagi sore kami jalan kaki kayak gitu, 30 menit minimal setiap hari. Itu aja sih, tidur tidak begadang lagi, usahakan. Iya, biasanya sering nonton drakor gitu kan. Sama. Iya. Jadi dikurangin kayak gitu. Gitu aja sih Kak. Jadi pengalamannya ya 3 bulan full itu mual muntah parah lah, sampai pernah opname kayak gitu. Iya, sampai opname di sini. Mual muntahnya tuh kalau ada orang bilang morning sickness, ini nggak kayak everyday 24 jam. Iya, 24 jam mual muntah kayak gitu. Ya gitu. Mungkin karena dokter Hilma bilang mungkin karena kembar kayak gitu. Iya. Jadi mual muntahnya parah kayak gitu. Seperti itu sih Kak. Jadi terharu jadinya. Kalau saya terharu ya karena terutama saya mengucapkan terima kasih sama istri lah ya, karena istri itu kuat lah, mulai dari Sabang bolak-balik sendirian gitu ya, dengan jarak yang jauh, selalu jaga kesehatan. Ketika mendengar tangisan anak kami lahir itu, itu nangis sepecah-pecahnya lah. Iya, bersyukur sama Tuhan dikasih kesehatan dan rezeki. Bersyukur juga istri saya sehat selamat saat operasi, begitu juga anak saya. Kebetulan kemarin tuh siap abis bius nggak jumpa sih Kak, karena dia masuk NICU. Iya. Di situ sih juga makin stres kan. Nggak apa-apa anaknya, cuman adaptasi pernapasan aja gitu kan. Ya tapi ya memang nggak rawat gabung sampai pulang kayak gitu. Cuman ngelihat ke ruang NICU aja. 7 hari? 5. 5. Iya, 5 hari. Iya, hari ke-6-nya pulang. Iya, hari ke-6-nya pulang. 6 sore. Alhamdulillah udah sehat. Sudah sehat. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Mungkin karena masih muda jadi nyambung ya ngobrol sama kita juga ya. Kebetulan kita juga masih muda ya. Terus mungkin yang paling diingat itu kita pernah konsul tuh sampai jam 2 pagi ya. Iya, jam 2 pagi. Iya, syukurnya kita dikasih tahu juga sama perawatnya kan. Datangnya jadi kita agak lama lah gitu kan. Datangnya agak lama, jam 11 baru datang. Iya, jam 11 baru datang. Tapi pulang subuh. Iya, cuman namanya kita butuh dan ini ya kita emang harus sabar ya. Kebetulan inilah semangat lah tetap ngikutin dokter Hilma lah. Dokternya aja sabar sampai jam segitu, kenapa kita enggak kayak gitu. Karena kita kan juga butuh kan sama dokter. Ya itu aja sih pengalamannya. Sampai jam 2 subuh. Iya, pernah. Ya, saya Teguh dan istri saya Putri Nilamsari mengucapkan terima kasih kepada dokter Hilma Putri Lubis yang sudah semangat dan senantiasa merespon apapun keluh kesal kami, merespon tanggapan kami baik dari WhatsApp gitu ya, kadang jam 4 pagi pun dibales gitu sama dokter. Kebetulan juga kemarin ada kendala masalah biaya juga, kita dibantu karena kita ada asuransi, kita pindah ke bawah itu dibantu juga sama dokter. Ya intinya kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap dan berdoa dokter tetap sehat selalu. Semoga nanti di next programnya bisa ketemu dokter lagi. Amin. Kalau dari mominya mungkin ada. Ya hampir sama sih harapannya buat dokter Hilma supaya dokter tuh selalu sehat, biar bisa memberikan harapan-harapan kecil, nggak kecil sih ya, besar juga pada mom and dad yang lain yang sedang berjuang gitu kan. Jadi kami harap semua dokter Hilma selalu sehat kayak gitu. Mungkin untuk para mom and dad, terutama yang dad ya, jadi tetap selalu support istri kita masing-masing. Jangan bebankan pikiran dan stres yang berlebih.
usahakan bicarakan juga sama keluarga supaya bisa jaga perasaan istri kita. Mungkin itu sih kalau dari saya. Kalau dari mominya mungkin buat para momi di luar sana. Dari saya untuk para momi-momi di luar sana, semangat, jangan pantang menyerah. Kita nggak sendiri, di luar sana banyak yang promil juga gitu kan. Jadi kalau kita udah mantapkan diri berobat ke dokter, insya Allah jika Allah ridho pasti semua program kita berhasil gitu. Jangan sedih, walaupun saya sempat minder, tapi saya bangkit lagi semangat karena ya mengikuti seminar yang HFC buat kemarin. Iya. Nanti ada seminar lagi kan Kak? Promo. Iya kan bulan ini. Endorse ini. Iya. Mungkin saya juga pernah sih seminar ajak teman-teman coba. Ada juga teman-teman saya yang masih berjuang kan, pejuang garda 2. Ikutin ini, yakinlah bukan kita aja loh yang sendiri kayak gitu kan. Banyak teman-teman kita di sana. Di situ kita bisa dapat teman, tukar-tukaran WA. Betul. Bahkan janjian pada saat nunggu-nunggu dokter yang bisa. Biar jadi nggak suntuk kali kayak gitu kan. Apalagi lama nunggunya kan. Biar ada kawan ngobrol. Iya kayak gitu. Ya tipsnya ya dibawa happy aja kayak gitu. Apalagi nunggu antrian tuh bawa happy. Kalau memang mau cepat ya cepat datangnya gitu, seperti itulah.